Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anida Sobalvianti dan sebagai tutor biologi, aku akan menjelaskan soal nomor satu. Baik, soal nomor satu adalah pernyataan yang benar tentang teori Darwin dan Lamarck adalah sebagai berikut. Oke, untuk menjawab soal sejenis ini, kita harus mengetahui dasar kedua teori tersebut mengapa dibandingkan. Baik, perbandingan teori tersebut adalah sebagai berikut. Untuk Lamarck, jadi dia menerbitkan hipotesisnya di tahun 1809, yaitu saat dia membandingkan antara spesies hidup dengan bentuk fosil. Lamarck menemukan yang tampaknya merupakan sejumlah garis keturunan, masing-masing merupakan rangkaian kronologis dari fosil yang lebih tua menuju fosil yang lebih muda dan mengarah ke spesies yang masih ada saat ini. Dua prinsip yang dicetuskan oleh Lamarck adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah digunakan dan dibuang atau use and disuse. Jadi menurut Lamarck, bagian tubuh organisme yang sering digunakan akan menjadi lebih besar dan kuat, sementara yang jarang digunakan akan melemah. Contohnya oleh jerapah dengan lingkungan yang pohon sumber makanannya itu tinggi, lebih tinggi daripada tubuhnya. Jerapah ini akan meregangkan lehernya untuk mengambil daun yang lebih tinggi. Nah, karena lehernya tersebut sering digunakan, sering dilatih setiap hari untuk mencapai pucuk daun yang tinggi, maka lama-kelamaan leher jerapah tersebut akan menjadi panjang ya, dan bisa mencapai si pucuk daunnya tersebut. Baik, yang kedua adalah pewarisan sifat dari karakteristik yang diperoleh. Nah, Lamarck mencetuskan ya teori lagi, yaitu suatu organisme dapat meneruskan modifikasi karakteristiknya kepada keturunannya. Contohnya leher jerapah ini, si nenek moyang jerapah yang melatih lehernya ya, yang melatih lehernya untuk mencapai pucuk daun yang lebih tinggi dari badannya, kan lehernya sudah tinggi nih. Nah, lehernya ini akan dievolusikan, diteruskan ke keturunannya sampai generasi sekarang, sehingga generasi jerapah yang sekarang itu lehernya sudah tinggi ya. Baik, dibandingkan dengan Lamarck, Darwin ini mencetuskan teori yang sebenarnya bisa menjadi versusnya nih, lawannya si Lamarck karena berlawanan ya. Darwin ini fokus dalam pengamatan mengenai adaptasi dan seleksi alam yang berlawanan dengan Lamarck. Adaptasi ini contohnya seperti, waktu dia mengamati burung finch di Kepulauan Galapagos, yaitu saat itu burung finch itu satu spesies, namun, jenis paruh ya yang dia notice itu paruhnya, itu berbeda antara si pemakan yang satu dengan pemakan yang lain, yang makanannya ini berbeda. Contohnya burung yang memakan buah beda dengan burung yang memakan biji-bijian. Nah, Eee, adaptasi ini, diperoleh suatu populasi ya, untuk bertahan hidup sehingga, jika bisa bertahan hidup, populasi tersebut, spesies tersebut akan, bisa meneruskan keturunannya berkembang biak ya, dan bisa, tetap ada ya, tetap eksis gitu. Nah, bagi yang tidak bisa, bagi organisme yang tidak bisa beradaptasi akan, lama-kelamaan akan punah ya, dan hal inilah yang disebut seleksi alam. Contohnya jika dibandingkan dengan, kasus si jerapah dulu ya, itu, menurut Darwin jerapah tersebut itu berbeda-beda tinggi lehernya gitu. Nah, karena lingkungannya yang pohonnya itu tinggi-tinggi sehingga menguntungkan jerapah yang, lehernya lebih tinggi, sehingga jerapah yang lehernya lebih pendek tidak kebagian dong, tidak kebagian, makanannya sehingga lama-kelamaan akan kelaparan dan punah. Nah, begitulah, perbandingan antara 2 teori dari ilmuwan ini. Pokoknya Lamarck itu lebih, fokus ke use and disuse dan karakteristiknya itu akan diturunkan, sementara Darwin itu lebih fokus ke seleksi alam. Baik, kita kembali ke soal yang tadi. Nah, mana yang benar? Kita lihat pernyataan A. Lamarck berpendapat bahwa dulu
leher jerapah pendek, tapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Ini sesuai ya dengan yang sudah kita bahas tadi yaitu use and disuse dan Eee, sifatnya itu akan turunkan ya, penurunan sifat. Lalu, B, Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah leher pendek dan leher panjang. Karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek memanjang. Ini kurang tepat karena ini adalah pendapatnya Lamarck, yaitu use and disuse ya. Yaitu, leher yang pendek akan dilatih digunakan terus hingga lama-kelamaan akan memanjang ya. Lalu yang C, menurut Darwin perubahan dan ciri pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Nah, teori ini adalah teorinya Lamarck ya, bukan Darwin karena, perubahan ciri itu dan diwariskan itu use and disuse dan, pewarisan sifat kepada, karakteristik yang diperoleh. Lalu, pilihan D, menurut Lamarck, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Tentu ini adalah penjelasan dari seleksi alam, di mana seleksi alam adalah prinsip yang dicetuskan oleh Charles Darwin, bukan Lamarck ya, berarti D ini kurang tepat. Lalu yang E, menurut Lamarck, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Ini adalah teorinya si, Charles Darwin ya, karena, yang leher pendek akan mati berarti dia terkena seleksi alam karena tidak bisa beradaptasi. Dari kelima jawaban ini, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A ya, Lamarck berpendapat bahwa dulu leher pendek, tapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya jadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Baik, sudah selesai kita membahas soal ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.